Karni mendirikan asrama politik bernama Asrama Baru Indonesia yang didukung oleh lembaga resmi Jepang, Sue Bendung. Di dalam lembaga itu, para pemuda diberi pelajaran untuk mampu membangkitkan lagi rasa nasionalisme dan juga perjuangan terhadap bangsa Indonesia. Kelompok yang kedua adalah Ahmad Suebanjo. Kelompok ini merupakan kelompok yang didirikan oleh Ahmad Suebanjo yang merupakan seorang biro riset Keigen Bukan Fun di Jakarta, di mana di dalam biro tersebut beliau menghimpun para angkatan-angkatan laut Jepang untuk mau mendirikan asrama politik bernama Asrama Indonesia Merdeka, di mana di dalam asrama itu para pemuda diberi pelajaran untuk mampu membangkitkan lagi semangat nasionalisme. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok bernama Sultan Syahrir, di mana kelompok ini yakin bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang melawan sekutu. Sehingga saat siaran langsung dari radio yang menyatakan Jepang telah mengaku kalah dari bangsa sekutu, Sultan Syahrir dan kelompoknya segera memaksa para tokoh-tokoh pergerakan, terutama I.R. Soekarno dan Muhammad Yamin, untuk mau segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan perjuangan yang terakhir adalah perjuangan menggunakan senjata. Perjuangan ini dibagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Desa Sukema, di mana desa ini dipaksa oleh para pemerintah Jepang untuk memuja atau menghormati putra atau istilahnya kaisar dari bangsa Jepang yang diyakini sebagai putra dari Dewi Matahari. Para penduduk desa yang telah memuja atau telah meyakini agama Islam menjadi marah karena meyakini bahwa tindakan yang dipaksakan oleh Jepang merupakan penghinaan terhadap Tuhan mereka. Sehingga perlawanan pun dilakukan pada tanggal 25 Februari 1944 dan yang dipimpin oleh K.H. Mustaka. Tetapi perlawanan itu dapat dihentikan oleh bangsa Jepang. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan yang dilakukan oleh Desa Indramayu, di mana perlawanan ini diakibatkan oleh pemerintahan atau kebijakan dari Jepang yang memaksakan untuk sebagian besar dari hasil padi itu diserahkan kepada pemerintahan Jepang, dan para penduduk desa itu dipaksa untuk melakukan kerja romusha. Sehingga perlawanan pun tidak dapat dihentikan. Tetapi karena perlawanan dilakukan oleh rakyat itu merupakan perlawanan yang dilakukan secara spontan, sehingga perlawanan itu dapat dihentikan. Dan perlawanan yang terakhir adalah perlawanan yang dilakukan oleh Desa Aceh. Perlawanan ini dilakukan karena sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang terhadap Desa Aceh. Perundingan telah dilakukan, surat-surat telah dikirim terhadap pemerintahan Jepang agar pemerintahan Jepang segera menghentikan sikap sewenang-wenang itu. Tetapi karena semua hal itu ditolak oleh pemerintahan Jepang, sehingga perlawanan pun tidak dapat dihentikan. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia memberi dampak yang luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, bidang politik. Sejak Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang membubarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan bangsa Indonesia dan menggantikannya dengan organisasi bentukan Jepang. Alasannya adalah, Jepang khawatir organisasi-organisasi tersebut dapat membahayakan kepentingan Jepang, maka Jepang membubarkannya. Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan, terutama yang bersifat non-kooperatif, terhadap Jepang melalui polisi rahasia mereka yang disebut dengan Kempeitai. Saat itu, Jepang tak segan untuk memberi hukuman mati kepada siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Maka, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang melakukan berbagai hal. Yang pertama, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk gerakan 3A dan organisasi masyarakat yang disebut Putera atau Pusat Tenaga Kerja Rakyat. Yang ketiga, membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chuo Sang-in pada 1 Agustus 1943 dengan tujuan
memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masalah-masalah yang dihadapi Jepang. Yang berikutnya, mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1944, namun organisasi ini tidak mendapat sambutan baik, terutama dari masyarakat luar Pulau Jawa. Yang berikutnya di bidang ekonomi. Saat berbeda jauh dengan negara-negara penjajah lainnya, Jepang dengan semboyan negara makmur militer kuat bermaksud menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis bagi kepentingan militer sekaligus industri-industrinya. Jepang mengendalikan sepenuhnya seluruh aktivitas perekonomian bangsa Indonesia. Hal itu tampak dalam berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, Jepang menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, perkebunan, dan perusahaan-perusahaan penting milik bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi terhadap bangsa Indonesia dengan menerapkan sanksi pelanggaran yang berat. Yang ketiga, Jepang menerapkan kebijakan self-sufficiency dengan maksud wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan adanya kebijakan ini, terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang keempat, Jepang menerapkan setoran wajib dan romusa sehingga merosotnya produksi pangan, kemiskinan, dan kelaparan bagi Indonesia. Yang ketiga, di bidang sosial, selain pengerahan romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur atau Jugun Ianfu bagi tentara Jepang. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Meski demikian, setidaknya ada dua hal positif dari Jepang. Yang pertama adalah pendidikan Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran wajib. Yang kedua, sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang dengan maksud untuk mengambil hati rakyat Indonesia agar membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Yang keempat, di bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi untuk menghormati kaisarnya yang mereka yakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Oleh karena itu, Jepang seperti melakukan pemaksaan untuk mengikuti kebudayaannya kepada negara-negara yang dijajahnya termasuk Indonesia. Dan hal itu menjadi salah satu alasan terjadinya pemberontakan. Selain itu, pengaruh Jepang juga nampak dalam lagu, film, drama Jepang yang membuat lagu-lagu Indonesia saat itu mengikuti lagu-lagu populer pada masa Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunka Shidoso sebagai wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia, tetapi lembaga ini juga digunakan oleh Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.